Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat semua ya. Pada alur cerita film kali ini, saya ingin membahas alur cerita dari film The Hot Chicks yang rilis tahun 2002 yang dibintangi oleh Rob Schneider sebagai Jessica, Rachel McAdams sebagai Cliff, dan Anna Faris sebagai April. Yuk kita bahas filmnya, let's check it out. Jessica Spencer merupakan gadis yang paling cantik dan sempurna, maka tidak heran banyak laki-laki tergila-gila padanya. Di balik kecantikannya, dia memiliki sifat yang buruk, yakni sering menghujat, bertingkah kasar, sombong, dan angkuh ke semua orang yang ditemuinya. Suatu ketika dia mendapatkan karma. Dia mencuri anting mistis yang menyebabkan dirinya bertukar tubuh dengan seorang pria dekil, pendek, dan jelek. Agar dapat kembali ke tubuh aslinya, Jessica harus menemukan anting yang terpisah atau dia akan terjebak dalam tubuh pria tersebut selamanya. Alur cerita film ini dikisahkan pada abad 50 tahun sebelum Masehi, seorang putri menggunakan sepasang anting ajaib untuk menghindari perjodohan dengan bertukar tubuh dengan seorang budak. Setiap orang yang memakai salah satu anting, tubuh mereka secara ajaib bertukar sementara pikiran mereka tetap pada tempatnya. Kembali ke masa sekarang, Jessica yang adalah seorang pemandu sorak meyakinkan wakil kepala sekolah untuk izin meninggalkan kelas dengan alasan mau berlatih. Namun itu hanya sebagai alasan agar dirinya bisa bolos dan bersenang-senang dengan teman-temannya. Pada saat Jessica bermain di pusat pembelanjaan, dia melihat toko barang antik Afrika. Di saat itu, dia melihat anting kuno dan menanyakan harga dari anting tersebut. Namun, si pemilik toko bilang bahwasannya anting tersebut tidak dijual. Jessica pun berinisiatif mencurinya dengan mengganti isi dalam kotak anting tersebut. Setelahnya mereka pergi. Dalam perjalanannya, mereka berhenti di pom bensin. Di sanalah dia bertemu dengan Cliff yang diperankan Rob Schneider, yang pada saat itu sedang mencuri di toko SPBU tersebut. Agar pencuriannya tidak ketahuan, dia menyamar sebagai petugas SPBU dan melayani permintaan Jessica. Dan di momen itulah Jessica secara tidak sengaja menjatuhkan salah satu anting dan diambil oleh Cliff. Malam harinya, Billy yang merupakan kekasih Jessica datang menemuinya sembari mengajaknya berkencan. Namun Jessica menolaknya. Setelah mereka bertemu dan berbincang, Jessica lantas menelpon April untuk menceritakan hubungan dirinya dengan Billy. Di tempat lain, Cliff yang sedang melihat hasil curiannya mengenakan satu anting di telinganya, sedangkan Jessica sudah mengenakannya pada saat di SPBU sebelumnya. Pada keesokan harinya, keajaiban itu terjadi. Tubuh Jessica bertukar dengan Cliff, begitupun sebaliknya. Dengan melihat kondisi tersebut, Jessica terkejut dan panik. Setelahnya, dia memutuskan pergi untuk menemui April. Pada awal pertemuan dengan sahabatnya April, dia tidak lantas percaya apa yang diucapkan Jessica dengan tubuh prianya. Karena takut, April coba menyerangnya menggunakan semprotan merica yang menyebabkan Jessica terjatuh. Di saat itulah Jessica berkata sesuatu yang bersifat rahasia yang hanya diketahui antara April dan Jessica saja. Dengan mendengar itu membuat April mulai percaya apa yang diucapkannya benar. Setelahnya, April mengajak Jessica ke rumahnya. Di sana dia membantu merawat Jessica dengan tubuh prianya sembari bercanda bagaimana itu bisa terjadi. Keesokan harinya, April bertemu dengan teman-teman yang lain dan mengatakan ada sesuatu yang terjadi dengan Jessica dan mengajak mereka semua ke rumah April untuk membantu menyelesaikan apa yang dialami Jessica dan mulai mencari penyebab dari semua ini. April pun beranggapan apa yang terjadi pada Jessica disebabkan oleh orang-orang yang pernah disakiti oleh Jessica sebelumnya, sehingga mereka melakukan sihir terhadap Jessica. Dalam daftar pertama orang yang ditemui adalah Hindenburg. Jessica pun meminta maaf dari apa yang sudah dilakukan terhadapnya, khususnya perlakuan kasar. Setelahnya dia menemui Eden yang memiliki keperawakan gotik yang suka hal mistis. Namun dari dua temannya itu tidak ada yang mengarah pelakunya ke mereka. Dan dari ucapan Edenlah bahwasanya mungkin Jessica kena sihir kuno yang menyebabkan dirinya berubah menjadi pria.
dan memberikan petunjuk si pemilik sihir tersebut adalah orang yang memiliki tato di punggungnya. Untuk memastikan bahwasannya apakah Bianca orang yang dimaksud, Jessica beserta teman-temannya memutuskan mengunjungi klub dansa, tempat di mana Bianca nongkrong di sana. Dengan kepergian Jessica dari rumah membuat dirinya ingin kembali ke rumah untuk mengambil barang miliknya. Namun pada saat dia sedang memasuki rumahnya, ayahnya Jessica memanggil dan menganggap Jessica adalah jasa layanan tukang kebun. Jessica pun dengan terpaksa berkata iya dan bekerja sementara waktu menjadi tukang kebun di rumahnya sendiri. Dari perbincangan antara Jessica dan ayahnya sendiri, akhirnya dia mengetahui bahwasanya ayahnya dan ibunya sedang tidak harmonis, walaupun berada dalam satu rumah. Jessica pun lantas menyarankan berbagai pendekatan agar ayahnya dan ibunya dapat rukun kembali. Malam harinya, Jessica yang sudah tampil maco beserta teman-temannya datang ke klub dansa untuk memastikan tato di punggung Bianca. Setelah mereka masuk ke dalam, Jessica melihat Bianca yang sedang berjoget. Jessica yang merasa terintimidasi langsung menunjukkan kebolehan. Bianca yang tidak tahu itu Jessica mengajaknya berjoget bersama sampai Jessica merobek baju Bianca dan tidak melihat tato di punggungnya. Setelahnya Jessica bilang ke teman-temannya untuk ke kamar kecil. Dengan ketidakbiasaan dia sebelumnya kencing di tempat umum, memberikan Jessica pengalaman yang baru dia rasakan pertama kali. Setelahnya dia berkumpul kembali dengan teman-temannya. Selang beberapa waktu dia didatangi seorang pria yang mengajak salah satu teman Jessica untuk berkencan. Di saat itulah Jessica tanpa sadar menampar pria tersebut. Mendapat perlakuan seperti itu, pria itu pun mengajaknya berkelahi. Setelah dari acara di klub dansa, tepatnya di rumah Eden, mereka mencari berbagai kemungkinan penyebab bertukarnya tubuh Jessica dan menemukan informasi anting ajaib. Setelahnya Jessica berkonsultasi dengan pemilik toko anting tersebut dan menjelaskan sejarah panjang dari anting kuno tersebut dan memberikan informasi kepada Jessica untuk menemukan anting satunya lagi sebelum bulan purnama, atau dia akan terjebak dengan kondisi tersebut selamanya. Sejak saat itu, dia beserta teman-temannya mencari keberadaan anting tersebut. Untuk dapat melihat kekasihnya Billy lebih dekat, Jessica menyamar sebagai petugas kebersihan di sekolahnya untuk menemui Billy dan di sanalah dia mengetahui bahwasannya Billy tulus mencintai Jessica. Dengan kondisi saat ini, Jessica tidak mengungkapkan identitas aslinya ke Billy. Sementara itu, dengan semakin akrabnya Jessica dengan April membuat April jatuh hati terhadapnya. Dalam perjalanan pulang, Billy melihat tubuh asli Jessica yang dirasuki Cliff sedang berjalan dan segera menghampirinya. Sembari berujar bahwasanya dia mencintainya, namun Cliff mengambil kesempatan untuk merampas uang kemudian pergi menggunakan mobil Billy. Dengan waktu pertunjukan pemandu sorak yang sudah dekat, Jessica menyamar dengan menggunakan pakaian badut agar tidak diketahui. Namun pada saat melakukan gerakan di atas tanpa sengaja melepaskan topi lebah yang secara langsung dilihat oleh dewan juri. Setelahnya dilakukan pemungutan suara. Tim Jessica akhirnya dipastikan juara karena dalam peraturan lomba diizinkan setiap staf maupun petugas sekolah dapat mengikuti lomba. Karena Jessica adalah seorang petugas kebersihan yang juga merupakan staf sekolah, maka dia dinyatakan peserta yang sah dan pantas dijadikan juara. Pada pesta malam perpisahan, April dan Jessica sepakat pergi bersama. Di sana, Jessica berkata kepada April bahwasanya dirinya harus meninggalkan Jack yang tidak lain kekasihnya April, dan berujar bahwasanya akan banyak pria yang baik yang tulus mencintai April. Setelahnya, Jessica melihat Billy dan mengatakan bahwa dirinya adalah Jessica. Billy yang mendengar pengakuan dari Jessica awalnya tidak percaya, namun dengan rahasia yang hanya diketahui mereka saja, membuat Billy frustasi dan pergi dari tempat tersebut. Begitupun dengan Jessica, karena di saat bersamaan, teman-teman Jessica menemukan petunjuk tentang keberadaan tubuh Jessica yang asli yang berada di klub malam dan bergegas pergi dari tempat tersebut.
Di klub malam, tubuh Jessica yang dirasuki Cliff dipaksa untuk bertukar diri dengan tubuh Cliff yang dirasuki Jessica. Namun respon dari Cliff menolak karena dalam tubuh perempuanlah dirinya dapat dengan mudah mendapatkan uang untuk melunasi semua hutang-hutang judinya. Di saat itulah Jessica merampas anting yang dimiliki Cliff. Di tempat itu jugalah Billy dan Jack menghabiskan waktu setelah pesta perpisahan membuat mereka berdua kecewa. Pada saat Billy sedang ke toilet, Jack tanpa sengaja melihat Jessica mengenakan pakaian mini dan berkata dirinya siap membayar untuk tarian yang akan dia lakukan. Selang tidak lama kemudian, orang tua Jessica datang ke tempat tersebut berdasarkan informasi dari berita bahwasanya anaknya selama ini berada di dalam klub malam. Dengan rentetan kejadian yang akan membuat masalah menjadi kompleks, Jessica bergegas menggunakan 2 anting agar pertukaran tubuhnya dengan yang asli bisa langsung terjadi, dan berpamitan dengan April terakhir kalinya dengan menggunakan tubuh Jessica sebagai pria. Setelah Jessica mengenakan 2 anting, secara perlahan perubahan tubuhnya kembali seperti semula dan mereka akhirnya berkumpul bersama dengan teman-temannya kembali. Sedangkan Cliff pun kembali dengan tubuhnya dengan mengenakan pakaian mini dan harus mempertanggungjawabkan kejahatan yang sudah dia lakukan sebelumnya, dan film pun berakhir. Ya, begitu saja alur cerita dari film The Hot Chicks yang rilis tahun 2002 ini. Silahkan jika ada yang request film maupun komen bisa isi form komen di bawah. Dan jika ada yang salah mohon dikoreksi dan dimaafkan. Sekian, terima kasih.